Ada in my life. Hai guys, kembali lagi dengan videoku kali ini. Kali ini akan kutunjukkan bagaimana proses cabaiku guys. Dan inilah dia cabai perintis guys, bukan pewaris. Dan beginilah penampakan cabai yang tumpang sari yang hidup berdampingan dengan tanaman wortel. Berhubung aku tidak punya lahan, jadi aku memutuskan untuk membuat cabai tumpang sari dengan wortel guys. Mereka hidup berdampingan dengan rukun dan tidak berkelahi, mereka berdua guys, wortel sama cabainya. Mereka hidup rukun, damai, tentram ya kan. No gosip-gosip, no fitnah-fitnah seperti yang ada di dunia nyata ini kan guys ya. Dan inilah proses pencabutan wortelnya guys pada waktu itu ya, bukan sekarang ya. Dan beginilah tutorial mencabut wortel guys. Kalian lihatlah dulu bagaimana cara aku mencabut wortel ya, ditarik-tarik wortelnya ya kan. Dan inilah dia penampakannya. Karena berhubung lahanku tidak seberapa ya guys, aku harus memanfaatkan lahan semaksimal mungkin bertahu kalian ya. Yang penting menghasilkan dan berbuah dan bisa dijual dan mendapatkan cuan. Dan beginilah proses pencabutan wortelnya ya guys ya, pada waktu itu dan kita cabut guys. Dan kalian lihatlah penampakan cabaiku itu kan, masih kurus krempeng deh kan, kayak dikasih makan. Emang gak dikasih makan dia semenjak ditanam kemarin itu, aku hanya sekali ngasih makan dia. Dan ini dia proses pencabutan janur wortelnya, di packing pada saat itu, lalu dimasukkan ke guni, dibawa pulang untuk dicuci. Dan beginilah dia selesai dicabut guys. Kalian lihat penampakannya kan, sudah nampak dia cabaiku bagaimana bentuknya. Dan para cabaiku akhirnya bahagia juga guys, karena mereka terlepas dari penjajahan sang wortel. Dan beginilah dia guys, ini belum diapa-apain ya, masih dicabut dia wortelnya. Dan beginilah penampakannya setelah dicabut wortelnya guys. Dan inilah dia guys, penampakan cabai perintis bukan pewaris, asai. Karena kalian tahu nggak guys, aku sengaja menanam wortel itu di samping supaya apa? Supaya ada modal untuk si cabai kelak. Begitulah prinsip gue guys, bertahu kalian. Dan akhirnya aku memutuskan untuk menanam wortel di samping cabai, dan betul-betul aku panen wortelnya, dan uang wortelnya aku bikin untuk memupuki sang si cabai guys. Karena apa? Karena memang harga pupuk saat ini luar biasa mahalnya, dan begitu juga dengan pestisida. Karena tanpa pestisida cabai ini kan gak akan berbuah, gak akan bagus dia tumbuhnya guys. Karena berhubung harga pupuk meroket ya kan, terus harga pestisida juga mahal, aku berinisiatif untuk menanam wortel sampingnya. Karena apa? Karena jika aku panen wortelnya kan sudah menghasilkan duit, dan duitnya itu aku bikin untuk membeli kebutuhan pokok si cabai guys. Dan begitulah dia caranya guys. Itulah modal perintis tadi yang aku bilang tadi ya, bukan apa-apa. Dan begitulah dia. Dan kalau tidak dipupuk dia kan tidak akan berbunga dan tidak akan menghasilkan buah. Dan jika kita tidak mempompa pestisida dan pestisidanya, dia tidak akan bertahan dari cuaca yang sangat ekstrem ini. Kadang hujan, kadang panas, kadang hujan es, kadang gimana, yang membuat kacau pikiran para petani guys, bertahu kalian. Itulah kegunaan dia dipompa guys, dan diberi insektisida dan pestisida guys. Supaya apa? Supaya dia tahan dari cuaca ekstrim itu, dia bertahan dari cobaan hidup yang sangat menyakitkan itu guys, kalian tahu. Makanya dia harus dipompa, dirawat dengan sepenuh hati seperti anak kandung sendiri, asik. Dan jika tidak dipupuk guys, dia tidak akan berbuah banyak. Berbunga sih berbunga, berbuah sih berbuah ya, sekedar saja gitu guys. Tapi karena berhubung aku tidak mempunyai modal ya kan guys ya, jadi aku memberinya pupuk sedikit-sedikit saja. Dan aku melihat perkembangannya sangat takjub, karena aku nggak nyangka aku mulai proses ini dengan sangat minim modal ya kan guys ya. Aku melihat buah pertumbuhan cabaiku, aku sangat bangga gitu loh, sangat bahagia melihatnya. Sebab apa? Aku memulai dengan otodidak guys, dan proses penanamannya ini pun biasa-biasa saja, tidak pakai bantalan, ini tidak pakai kompos ini guys. Aku menanamnya polos di atas tanah, no kompos, no pupuk. Dan begitulah cara aku menanam ini. Makanya aku bersyukur melihat perkembangannya begini. Karena apa? Memang aku tidak ada ngasih pupuk dia sama sekali waktu proses penanamannya. Dan setelah ditanam dia 2 minggu baru aku mengasih sedikit pupuk itu dia. Dan wajar lah aku bangga melihat hasil kerja kerasku ya kan guys ya. Karena ini aku menanamnya sendiri, gak ada bantuan siapa-siapapun ya, murni sendirian aku.
Dan ini baru ku rasakan bagaimana merawat cabai hijau, karena udah 3 kali aku bawa teman gitu loh memulai proses penanaman, selalu gagal. Dan semoga doakan ya guys ya, kali ini aku tidak gagal. Dan tahu kalian, ini kan wortelku sudah habis, jadi tanahnya kan ada lahan kosong ya, aku manfaatkan menanam si sayur pahit lagi. Supaya apa ya, begitu tadi lah, memanfaatkan lahan kosong itu guys. Karena apa, kalau nggak ditanami yang tumbuh akan nanti rumput, kan sayang pupuk-pupuknya dari si cabai itu ke rumput itu. Dan yang paling herannya lagi tuh, kalian lihat kan, cabai aku tidak pakai mulsa. Karena apa, karena kayak aku bilang tadi guys, aku memulainya dengan modal nol, hanya modal tenaga doang. Aku tidak mempunyai modal apa-apa pada waktu itu, hanya modal nekat-nekat aja guys. Karena bibitnya ini pun bukan bibit yang unggul, bukan. Ini bibit terhina. Karena apa ya, luculah ceritanya. Dan akhirnya si cabaiku pun tahu diri guys, dia tumbuh dengan subur dan membuahkan hasil semaksimal mungkin. Walaupun harganya mengecewakan, tapi nggak apa-apa lah guys. Terdoakan semoga bulan minggu-minggu akan datang harga cabai normal kembali, jangan seperti sekarang ini jatuhnya. Ada penampakan guys, saking senangnya aku nengok tanamanku ini sekarang kan guys. Karena apa, sudah berbuah walaupun harganya tidak ada. Ini sebenarnya sudah bisa dipanen guys petik pertama, cuma malas aku metiknya. Gara-gara apa, gara-gara harganya nggak ada ya, begitulah. Gara-gara harga belum dipetik dia guys, harus kita pompa lah guys, supaya jangan bosok dia. Dan begitulah guys sepenggal ceritaku tentang pengalamanku menanam cabai ini guys. Apapun pekerjaan nih, kalau kita menikmatinya, kita akan merasa bahagia. Dan begitulah cerita kita tuh kali ini. Terima kasih ya guys ya yang udah menonton videoku kali ini. Semoga kita sehat-sehat selalu, rezeki kita bertambah-tambah. See you again, bye.